Sekte Yahudi Hasidim kuno, atau dalam istilah Yahudi disebut sebagai Hasidim, adalah kelompok dalam sejarah Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan spiritualitas dan kehidupan religius Yahudi. Meski tidak banyak diketahui dalam konteks Islam, sejarah mereka bisa dipahami melalui lensa sejarah Yahudi dan perspektif Islam terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam sejarah agama-agama monoteistik. Dalam konteks Islam, pengetahuan mengenai sekte-sekte Yahudi termasuk Hasidim kuno, terutama berasal dari referensi dalam Israiliyat, yaitu cerita-cerita sejarah atau ajaran dari tradisi Yahudi yang diserap oleh umat Islam dan para ulama. Berikut adalah gambaran tentang sejarah panjang sekte Yahudi Hasidim kuno dilihat dari perspektif Islam. Hasidim dalam konteks Yahudi secara umum merujuk pada individu-individu yang sangat religius, yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Taurat dengan kesalehan dan devosi yang tinggi. Sekte ini dapat dibagi menjadi dua periode utama dalam sejarah. Merujuk pada kelompok-kelompok Yahudi yang muncul pada abad pertengahan di Eropa, terutama di wilayah Jerman, yang dikenal dengan sebutan Hasidei Ashkenaz atau Hasidim dari Ashkenaz, termasuk wilayah Jerman dan Eropa Tengah. Mereka menekankan kehidupan religius yang penuh devosi, menjalankan hukum Taurat dengan ketat, dan berfokus pada kehidupan spiritual yang mendalam. Pada abad ke-18, gerakan Hasidisme modern muncul di Eropa Timur, khususnya di wilayah Polandia, yang dipimpin oleh Rabbi Israel Baal Shem Tov. Meskipun tidak langsung terkait dengan Hasidim kuno, gerakan ini juga menekankan spiritualitas dan kedekatan pribadi dengan Tuhan. Sekte Hasidim kuno atau Hasidei Ashkenaz berkembang di wilayah Eropa Tengah sekitar abad ke-11 hingga ke-14. Pada masa ini, mereka memperkenalkan beberapa konsep spiritual yang sangat berpengaruh dalam tradisi Yahudi, yang menekankan pentingnya kesalehan pribadi, kontemplasi, dan hidup sesuai dengan hukum-hukum agama. Hasidim kuno dianggap sebagai penganut kehidupan yang sangat saleh, dengan penekanan pada kebajikan pribadi, kesederhanaan, dan pengabdian yang mendalam kepada Allah. Mereka sangat memperhatikan tata cara ibadah dan mengutamakan kehidupan yang bersih secara rohani dan fisik. Selain kesalehan individu, Hasidei Ashkenaz juga menekankan pentingnya kehidupan sosial yang berlandaskan ajaran agama. Mereka percaya bahwa kehidupan bersama dalam komunitas yang saleh dapat memperkuat hubungan dengan Tuhan. Salah satu karya besar dari Hasidei Ashkenaz adalah Sefer Hasidim, sebuah teks yang disusun oleh Rabbi Judah He Hasid pada abad ke-12, yang memberikan panduan moral dan spiritual tentang kehidupan yang saleh dan bagaimana menjalani hukum-hukum agama dengan lebih mendalam. Dalam pandangan Islam, sekte-sekte Yahudi seringkali dilihat sebagai bagian dari Israiliyat, yaitu cerita dan ajaran dari tradisi Yahudi yang ada dalam sumber-sumber literatur non-Islam. Perspektif ini, meskipun memberikan wawasan tentang kelompok-kelompok agama lain, tidak menjadikan ajaran mereka sebagai dasar hukum atau keyakinan dalam Islam. Seperti sekte Hasidim, Islam juga sangat menekankan kesalehan pribadi dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Konsep takwa, ketaatan, dan kesalehan dalam Islam memiliki kesamaan dengan fokus Hasidim pada kehidupan yang saleh dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam Islam, terdapat ajaran untuk menjalani hidup dengan sederhana dan ikhlas dalam ibadah. Sifat ini juga sangat dihargai oleh Hasidim kuno, yang menekankan kesederhanaan dalam hidup beragama. Islam juga mengajarkan pentingnya mengikuti hukum-hukum agama, syariat, dengan ketat, yang mirip dengan sikap Hasidim kuno terhadap hukum Taurat. Perbedaan utama adalah bahwa bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab terakhir dan paling sempurna, yang menggantikan kitab-kitab sebelumnya, termasuk
Taurat. Di sisi lain, Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan, meskipun tetap menekankan bahwa wahyu terakhir adalah Al-Quran. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, kelompok-kelompok seperti Hasidim kuno mungkin lebih cenderung untuk memperkuat identitas mereka berdasarkan ajaran yang ketat dari Taurat. Dalam sejarah Islam, ulama dan ilmuwan Muslim seringkali mempelajari sejarah umat-umat terdahulu, termasuk orang-orang Yahudi, untuk memahami berbagai dinamika sosial dan keagamaan. Namun Islam tidak mengakui bahwa ajaran atau gerakan agama lain, termasuk sekte-sekte Yahudi, memiliki kebenaran yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Dalam Islam, meskipun individu bisa menjadi teladan yang baik, seperti Nabi Muhammad dan para sahabat, pemuliaan terhadap individu tertentu atau sekte tertentu tidak boleh mengarah pada pengagungan berlebihan. Ajaran Islam lebih menekankan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, bukan karena kesalehan atau kebesaran individu semata. Ini mungkin berbeda dengan sikap sekte-sekte seperti Hasidim yang memberikan penghormatan besar terhadap tokoh-tokoh agama mereka. Sekte Hasidim kuno atau Hasidei Ashkenaz dalam sejarah Yahudi dikenal karena penekanan mereka pada kehidupan religius yang saleh dan kesederhanaan. Dalam Islam, meskipun konsep kesalehan pribadi dan ketat mengikuti hukum agama memiliki kesamaan, pandangan terhadap sekte-sekte Yahudi lebih bersifat historis dan tidak menjadikan ajaran mereka sebagai dasar teologis. Ulama Islam memandang sejarah dan ajaran sekte-sekte Yahudi dalam konteks Israiliyat, namun tidak menganggap ajaran mereka sebagai wahyu yang lebih tinggi daripada wahyu terakhir yang diberikan kepada umat Islam, yaitu Al-Quran. Dalam pandangan Islam, sekte Yahudi Hasidim kuno, Hasidei Ashkenaz, dan kelompok-kelompok lain dalam sejarah Yahudi sering dipandang dari sudut pandang yang lebih kritis, terutama dalam hal penyimpangan atau perbedaan dengan ajaran wahyu terakhir, yaitu Islam. Meskipun Islam menghormati kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Lemoine-Waynes sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, terdapat keyakinan bahwa seiring berjalannya waktu, banyak ajaran-ajaran tersebut mengalami penyimpangan dan perubahan yang tidak sesuai dengan wahyu asli. Berikut adalah beberapa pandangan Islam terkait potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam sekte Yahudi Hasidim kuno, meskipun secara spesifik mereka tidak dipandang sebagai kelompok yang sesat dalam Islam. Namun ada perbedaan teologis yang dapat dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran yang lebih benar menurut Islam. Salah satu penyimpangan yang sering dikritik dalam tradisi Yahudi, termasuk dalam beberapa kelompok seperti Hasidim kuno, adalah pemahaman atau praktik yang bisa mengarah pada syirk, menyekutukan Allah. Dalam beberapa penafsiran dan ajaran Yahudi, terdapat unsur-unsur yang bisa diartikan sebagai pemuliaan terhadap tokoh tertentu, seperti pemimpin rohani atau rabi, yang bisa berpotensi menyimpang dari prinsip dasar tauhid, keesaan Allah dalam Islam. Dalam beberapa sekte Yahudi, termasuk Hasidim kuno, ada penekanan kuat pada otoritas rabi atau pemimpin spiritual. Di dalam ajaran Islam, meskipun penghormatan terhadap pemimpin dan ulama dihargai, penyembahan atau pemujaan terhadap individu selain Allah dianggap sebagai bentuk syirik yang merupakan penyimpangan besar dalam agama Islam. Islam mengajarkan bahwa kitab-kitab wahyu sebelumnya, termasuk Taurat yang diterima oleh Nabi Musa, telah mengalami perubahan dan penyimpangan dalam penyaluran dan pemahamannya oleh umat-umat setelahnya. Dalam pandangan Islam, meskipun Hasidei Ashkenaz menekankan kehidupan yang sesuai dengan hukum Taurat, ajaran tersebut mungkin sudah tidak murni lagi dan tidak sesuai dengan wahyu yang asli. Ajaran-ajaran seperti ini dipandang sebagai penyimpangan karena tidak sesuai dengan hukum Allah yang terakhir, yaitu Al-Quran.
sekte-sekte Yahudi seperti Hasidim kuno seringkali lebih menekankan pada tradisi dan interpretasi pribadi oleh rabbi atau pemimpin rohani mereka, yang dapat mengarah pada penyimpangan dari wahyu ilahi yang benar. Dalam Islam, hukum syariat yang diturunkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad adalah sumber hukum yang sempurna dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Dalam beberapa aliran Yahudi, termasuk Hasidim kuno, ada kecenderungan untuk memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada figur-figur tertentu, terutama rabbi atau pemimpin rohani mereka. Meskipun dalam Islam para nabi dan orang-orang saleh dihormati, Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dipuja, sementara penghormatan terhadap manusia tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak boleh mengarah pada pengagungan berlebihan. Ada beberapa praktek dalam beberapa kelompok Yahudi yang mendekati pemujaan terhadap orang-orang suci atau pemimpin rohani tertentu. Dalam Islam, ini dianggap sebagai penyimpangan besar, karena hanya Allah yang berhak mendapatkan penyembahan mutlak. Dalam beberapa pandangan yang mungkin muncul di kalangan sekte Hasidim kuno, terdapat penekanan besar pada kehidupan duniawi dan pencapaian material sebagai bentuk dari berkah atau kemuliaan. Dalam Islam, meskipun kehidupan dunia tidak dihindari, umat Islam diingatkan untuk tidak melupakan kehidupan akhirat dan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tujuan akhirat. Pemahaman yang lebih materialistik atau fokus pada pencapaian duniawi bisa dianggap sebagai penyimpangan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa harta dan kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan dan dalam kerangka ketaatan kepada Allah, bukan sebagai tujuan akhir atau bentuk keutamaan hidup. Dalam sekte-sekte Yahudi tertentu, termasuk Hasidim kuno, ada fokus yang kuat pada keberhasilan spiritual dan keselamatan yang didapat melalui upaya pribadi atau kolektif dalam mengikuti hukum agama. Dalam Islam, meskipun usaha untuk takwa dan beribadah dengan benar sangat penting, keselamatan mutlak datang dari rahmat Allah dan tidak hanya berdasarkan usaha manusia semata. Ini bisa dianggap sebagai penyimpangan jika ada klaim bahwa keselamatan dapat dicapai hanya dengan mengikuti ajaran manusiawi tanpa bergantung pada rahmat Allah. Salah satu penyimpangan terbesar dari perspektif Islam adalah kenyataan bahwa sekte Yahudi, termasuk Hasidim kuno, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan wahyunya. Dalam Islam, penolakan terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir adalah penyimpangan besar dari kebenaran yang dibawa oleh Islam. Dari perspektif Islam, sekte Yahudi Hasidim kuno bisa dipandang memiliki beberapa potensi penyimpangan teologis dan praktik keagamaan jika dibandingkan dengan ajaran Islam, seperti penyimpangan dari prinsip tauhid keesaan Allah dengan pemuliaan berlebihan terhadap individu, penyimpangan dalam penerapan hukum agama yang mungkin sudah tidak murni akibat perubahan yang terjadi sepanjang waktu, penyimpangan dalam pemahaman tentang keselamatan yang lebih bergantung pada usaha manusia ketimbang rahmat Allah, dan penolakan terhadap kenabian Muhammad sebagai nabi terakhir. Namun, Islam tetap menghargai bahwa ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya datang dari Allah. Meskipun mereka sudah mengalami penyimpangan dan perubahan. Sekte Yahudi Hasidim kuno yang dikenal juga dengan nama Hasidei Ashkenaz adalah kelompok yang muncul pada abad pertengahan dan memiliki pengaruh signifikan dalam tradisi spiritual Yahudi. Namun, dengan berkembangnya zaman dan munculnya berbagai gerakan keagamaan modern, kondisi sekte Hasidim kuno di era modern telah mengalami perubahan besar. Meskipun konsep Hasidisme tetap bertahan dalam bentuk yang lebih modern, khususnya dengan munculnya gerakan Hasidisme di Eropa Timur pada abad ke-18
sekte Yahudi Hasidim kuno sendiri sudah tidak eksis dalam bentuk aslinya. Untuk memahami kondisi sekte Hasidim kuno di era modern dari perspektif Islam, kita harus melihat beberapa aspek penting, baik dari segi perkembangan sejarah, ajaran, dan pengaruhnya dalam konteks dunia kontemporer. Pada abad ke-12 hingga ke-14, sekte Hasidei Ashkenaz berkembang di wilayah Eropa, terutama di Jerman dan wilayah Ashkenaz lainnya, yang dikenal karena fokus mereka pada kesalehan pribadi, kepatuhan terhadap hukum Taurat, dan pengabdian spiritual yang mendalam. Mereka menekankan kehidupan yang bersih dari dosa dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan yang disiplin dan penuh pengabdian. Namun, pada abad ke-18, gerakan Hasidisme modern muncul di Eropa Timur, terutama di wilayah Polandia, dengan tokoh utama Rabbi Israel, Baal Shem Tov. Gerakan ini lebih fokus pada pengalaman spiritual pribadi dan kedekatan dengan Tuhan melalui ibadah yang lebih emosional, berbeda dengan Hasidei Ashkenaz yang lebih fokus pada intelektualisme dan ketaatan kepada hukum agama. Meskipun gerakan Hasidisme ini tidak langsung berhubungan dengan Hasidei Ashkenaz, perbedaan teologis dan perkembangan ajaran agama Yahudi terus berlangsung. Sejak awal abad ke-20, sekte Hasidim kuno tidak lagi eksis dalam bentuk aslinya. Pengaruh sekte ini, meskipun ada dalam beberapa ajaran spiritual Yahudi, tidak lagi ditemukan dalam bentuk yang sama seperti dahulu. Pada era modern, perkembangan dan kondisi sekte-sekte Yahudi, termasuk yang mungkin berakar dari Hasidei Ashkenaz, terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seiring dengan perubahan zaman, banyak komunitas Yahudi yang bergerak ke arah sekularisasi dan modernisasi. Di dunia Barat, terutama setelah revolusi industri dan perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, banyak kelompok Yahudi yang mengadopsi gaya hidup sekuler dan menanggalkan tradisi keagamaan mereka, meskipun sebagian besar masih mempertahankan identitas etnis dan budaya mereka. Gerakan Hasidisme yang berkembang pada abad ke-18 hingga ke-19, meskipun terpisah dari Hasidei Ashkenaz, masih tetap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Yahudi di era modern, terutama di kalangan komunitas Ortodoks Yahudi di Eropa, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam bentuk ini, ada penekanan pada spiritualitas, ketaatan kepada hukum agama, dan pemeliharaan tradisi rabbinik yang ketat. Hasidisme modern lebih berfokus pada kehidupan sosial dan spiritual daripada pada intelektualitas dan kesalehan individual yang merupakan ciri khas dari Hasidei Ashkenaz. Beberapa kelompok yang dapat dianggap sebagai penerus ajaran Hasidei Ashkenaz dalam konteks yang lebih tradisional tetap menjaga gaya hidup yang sangat terpisah dari masyarakat umum. Di wilayah seperti Brooklyn, New York, dan wilayah tertentu di Israel, ada komunitas Yahudi Ortodoks yang menerapkan prinsip-prinsip ajaran yang lebih ketat dalam kehidupan mereka, meskipun mereka tidak lagi mengidentifikasi diri mereka secara khusus sebagai bagian dari sekte Hasidim kuno. Dalam perspektif Islam, meskipun ada penghargaan terhadap sejarah dan tradisi agama-agama terdahulu, termasuk Yahudi, Islam memandang bahwa ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran adalah wahyu yang sempurna dan terakhir. Oleh karena itu, sekte-sekte Yahudi, termasuk yang mungkin berakar dari Hasidei Ashkenaz, dianggap sebagai bagian dari umat yang telah menyimpang dari ajaran wahyu yang asli. Islam mengajarkan bahwa Taurat yang diterima oleh Nabi Musa telah mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan oleh umat setelahnya. Oleh karena itu, meskipun sekte-sekte Yahudi, termasuk yang berasal dari Hasidei Ashkenaz, berusaha untuk mengikuti hukum Taurat, dalam pandangan Islam, mereka tidak mengikuti wahyu yang asli dan murni. Dalam pandangan Islam, ajaran agama Yahudi yang dipraktikkan oleh kelompok seperti Hasidim kuno yang melibatkan penghormatan berlebihan
terhadap rabi atau tokoh agama tertentu dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid, keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah dan dihormati, sementara penghormatan terhadap individu selain Allah dianggap sebagai bentuk syirik. Islam menghargai kesalehan dan kehidupan religius yang dijalani dengan penuh dedikasi dan ketekunan. Meskipun sekte-sekte Yahudi seperti Hasidim kuno memiliki fokus pada kehidupan yang saleh dan taat kepada hukum agama, dalam Islam, penyembahan yang mutlak hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada individu atau tradisi manusia. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Meskipun ajaran seperti yang ada pada Hasidim kuno menekankan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari dan ketatnya pemahaman hukum agama, Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dijalani dengan niat untuk mencari keridaan Allah dan bukan sekadar untuk keuntungan duniawi atau sosial. Salah satu penyimpangan terbesar yang dilihat dalam perspektif Islam adalah penolakan terhadap Nabi Muhammad dan wahyu Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diberikan oleh Allah. Penolakan terhadap kenabian Muhammad dianggap sebagai penyimpangan dari kebenaran yang sejati menurut Islam. Sekte Yahudi Hasidim kuno dalam bentuk aslinya tidak lagi eksis di era modern. Namun, ajaran dan praktik yang berkembang dari tradisi tersebut, terutama melalui gerakan Hasidisme modern, tetap ada dan memiliki pengaruh dalam kehidupan Yahudi Ortodoks kontemporer. Dalam pandangan Islam, meskipun ada penghargaan terhadap kehidupan yang saleh dan penuh pengabdian, seperti yang ditekankan oleh kelompok seperti Hasidim kuno, Islam memandang mereka sebagai bagian dari umat yang telah menyimpang dari wahyu yang asli dan sempurna yang diberikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip kehidupan religius, penyimpangan teologis dan penolakan terhadap kenabian Muhammad membuat mereka berada di luar ajaran Islam yang benar. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait konsep akhir zaman dan Mesiah menurut sekte Yahudi Hasidim kuno sangat bergantung pada prinsip dasar ajaran Islam mengenai hari kiamat dan kedatangan figur penyelamat. Dalam Islam, konsep akhir zaman dan Mesiah sangat berbeda dari pandangan Yahudi, meskipun ada beberapa kesamaan dalam narasi eskatologis yang dapat ditemukan dalam tradisi masing-masing. Islam memiliki pandangan yang jelas tentang akhir zaman, yaitu bahwa dunia ini akan berakhir dengan hari kiamat, yang merupakan hari pertanggungjawaban umat manusia atas segala amal perbuatannya. Akhir zaman dalam Islam melibatkan serangkaian tanda-tanda besar, termasuk munculnya Dajjal, Antikristus, turunnya Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal, dan kedatangan Imam Mahdi yang akan membawa keadilan dan kedamaian sebelum kiamat datang. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, akhir zaman dipenuhi dengan tanda-tanda alam, perang besar, dan kesulitan yang akan menguji iman umat Islam. Dalam Islam, konsep Mesiah adalah figur yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan Nabi Isa, yang dianggap sebagai salah satu nabi besar dalam Islam. Meskipun Isa dianggap sebagai Mesiah, Islam mengajarkan bahwa Isa adalah seorang nabi dan bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ia akan kembali ke bumi pada akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal dan membawa kedamaian serta keadilan. Nabi Isa tidak mati disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah, dan ia akan kembali di masa depan untuk melaksanakan misi keagamaan yang sangat penting. Ulama dan ilmuwan Muslim mengakui bahwa dalam agama Yahudi, Mesiah atau Masyiah adalah tokoh yang diharapkan akan datang untuk membawa pembebasan dan mengakhiri penderitaan umat Yahudi. Namun dalam Islam
ada perbedaan signifikan mengenai peran dan sifat Mesias. Islam menganggap bahwa Isa adalah Mesias yang dijanjikan, tetapi ia adalah seorang nabi, bukan sosok yang menyelamatkan umat dengan cara yang diharapkan oleh banyak orang Yahudi. Sekte Yahudi Hasidim kuno yang berkembang di Eropa pada abad ke-12 hingga ke-14 adalah bagian dari tradisi Yahudi yang sangat mengedepankan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan melalui kehidupan yang saleh. Dalam pandangan Yahudi tradisional, konsep Mesias berfokus pada harapan akan kedatangan seorang pemimpin yang akan memulihkan kerajaan Israel, mengembalikan kedamaian dan keadilan di bumi, serta membawa umat Yahudi kembali ke tanah yang dijanjikan. Dalam konteks Hasidisme, meskipun mereka sangat menekankan pengalaman spiritual pribadi dan pengabdian yang dalam terhadap Tuhan, mereka juga berpegang pada harapan kedatangan Mesias. Bagi mereka, kedatangan Mesias diartikan sebagai peristiwa eskatologis yang akan membawa penyelamatan bagi umat Yahudi dan dunia secara keseluruhan. Namun, dalam perspektif Islam, pandangan terhadap Mesias dalam ajaran Hasidim kuno akan dianggap sebagai penyimpangan dari wahyu terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam percaya bahwa kedatangan Isa sebagai Mesias telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis, dan ini merupakan bagian dari ajaran eskatologi Islam yang berbeda dengan pandangan Yahudi tentang Mesias. Dalam Islam, kedatangan Mesias bukan hanya untuk membebaskan umat Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia, mengalahkan kejahatan dan mendirikan keadilan dan kedamaian di dunia. Isa akan memimpin umat manusia dalam mengalahkan Dajjal dan memulihkan kebenaran. Sedangkan dalam pandangan Yahudi, Mesias umumnya dianggap sebagai seorang pemimpin yang berasal dari keturunan Raja Daud, yang akan memimpin umat Yahudi dan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Sekte Hasidim kuno juga memandang adanya tanda-tanda akhir zaman, meskipun mereka tidak memiliki pengajaran yang sangat terstruktur tentang hal tersebut. Bagi banyak komunitas Yahudi, kedatangan Mesias akan membawa pemulihan terhadap umat Yahudi dan perdamaian di dunia. Namun, dalam pandangan Islam, meskipun ada kesamaan dalam narasi akhir zaman, seperti kedatangan Mesias dan perjuangan melawan kejahatan, umat Islam percaya bahwa peran Isa sebagai Mesias berbeda dengan pandangan Yahudi. Karena Isa dalam Islam adalah nabi terakhir yang akan kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal dan memimpin umat manusia menuju keadilan sebelum hari kiamat. Dalam pandangan Islam, sekte Yahudi seperti Hasidim kuno, meskipun menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian dan ketaatan pada hukum agama mereka, tetap dianggap telah menyimpang dari wahyu yang benar setelah datangnya Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka tidak menerima Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak mengakui Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam harapan akan kedatangan seorang penyelamat, Mesias, pandangan tentang Mesias menurut Islam berbeda dengan pandangan Yahudi, terutama dalam konteks bahwa Mesias dalam Islam adalah Nabi Isa yang sudah datang dan akan kembali. Sementara dalam Yahudi, Mesias adalah sosok yang belum datang. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap konsep akhir zaman dan Mesias menurut sekte Yahudi Hasidim kuno menekankan adanya perbedaan teologis yang signifikan. Islam mengajarkan bahwa kedatangan Isa sebagai Mesias merupakan bagian dari eskatologi Islam yang berfungsi untuk mengalahkan Dajjal dan membawa keadilan global sebelum kiamat. Sementara itu, dalam ajaran Yahudi Hasidim kuno, konsep Mesias lebih terfokus pada pemulihan kerajaan Israel dan penyelamatan umat Yahudi dengan harapan akan kedatangan pemimpin dari keturunan Daud. Dari perspektif Islam, meskipun ada kesamaan dalam harapan akan kedatangan seorang penyelamat,
perbedaan mendasar ada dalam pengertian dan peran Mesias itu sendiri. Islam menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan bahwa Isa sebagai Mesias adalah bagian dari wahyu terakhir yang dibawa melalui Al-Quran yang tidak diterima oleh banyak kelompok Yahudi, termasuk Hasidim kuno.